Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Anak-anakku sekalian, selamat berjumpa lagi dengan Pak Tanir, Mapel TIK. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Pak Tanir berharap semuanya dalam keadaan sehat sehingga bisa mengikuti pembelajaran daring khususnya untuk hari ini Mapel TIK. Anak-anakku sekalian, sebelum materi Pak Tanir sampaikan, terlebih dahulu marilah kita berdoa semoga pembelajaran pagi ini bisa lancar dan membawa ilmu yang manfaat barokah. Anak-anakku nanti semuanya menirukan ya. Marilah kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, untuk pembelajaran pagi ini materinya tidak sama seperti pertemuan pertama kemarin. Hal ini Pak Tanir lakukan karena ada beberapa usulan dari beberapa wali murid ataupun dari wali kelas bahwa anak-anak ada beberapa kendala. Untuk itu materi hari ini dan insya Allah nanti seterusnya akan saya berikan tentang aplikasi Microsoft Office PowerPoint. Dengan pertimbangan anak-anakku sekalian, materi ini bisa kamu download atau bisa kamu ambil dari Play Store, sehingga bisa dikerjakan melalui HP. Meskipun aplikasi ini akan lebih gampang, akan lebih menarik kalau dikerjakan melalui laptop ataupun PC komputer. Anak-anakku sekalian, untuk materi pembelajaran hari ini kalian nanti bisa menyimak paparan setelah tayangan berikut ini. Terima kasih. Anak-anakku sekalian, untuk materi hari ini seperti saya sampaikan tadi bahwa aplikasi yang nanti kamu atau kalian pelajari adalah Microsoft Office PowerPoint. Di sini tayangannya adalah seperti yang kalian lihat di layar. Microsoft Office PowerPoint ini tergabung dalam satu tempat yang namanya Microsoft Office. Di situ banyak sekali. Dan kenapa saya ambil yang PowerPoint? Anak-anakku nanti bisa memanfaatkan aplikasi Microsoft Office PowerPoint ini untuk misalkan contoh untuk intro YouTube, misalkan seperti itu. Itu bisa kalian gunakan aplikasi Microsoft Office PowerPoint ini. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk pertemuan pertama Microsoft Office PowerPoint ini identik dengan presentasi atau mengetengahkan sesuatu.
Nah, seperti ini pengertian dari presentasi adalah sebuah kegiatan yang berbicara di depan banyak orang dengan tujuan untuk menyampaikan pesan atau tujuan kepada banyak orang. Presentasi ini merupakan sebuah bentuk komunikasi, yaitu one to many atau dari satu orang untuk banyak orang. Nah, untuk pertemuan kali ini akan Pak Tandir jelaskan tentang cara membuat sebuah presentasi menggunakan PowerPoint. Nah, untuk PowerPoint yang nantinya disampaikan oleh Pak Tandir menggunakan PowerPoint yang 2010. Itu nanti sebenarnya prakteknya kalau sudah masuk ke area kerja, rilis 2010 ataupun di bawahnya ataupun di atasnya itu tampilannya hampir sama. Untuk yang pertama, cara membuat presentasi PowerPoint. Ada tahapan-tahapan yang harus kalian lakukan. Ini tujuannya hanya untuk memudahkan dalam membuat sebuah presentasi PowerPoint. Yang tahap pertama adalah menentukan orientasi dan ukuran dari slide. Orientasi ini adalah bentuk, ada portrait, ada landscape, dan seterusnya. Kalau ukuran itu adalah menyesuaikan dengan bentuk atau presentasi yang akan kita sampaikan atau yang akan kita buat. Yang pertama, mengatur orientasi slide presentasi. Langkah-langkahnya adalah, untuk langkah yang pertama, klik tab design, kemudian klik slide orientation. Kemudian setelah muncul orientasi, pilih bentuk dari orientasi atau pilihan yang ingin kalian tampilkan. Seperti itu, nanti bisa dipraktekkan. Kemudian yang selanjutnya adalah mengatur ukuran slide presentasi. Nah, langkahnya itu yang pertama sama dengan pada waktu menentukan orientasi tadi. Langkah yang pertama adalah klik tab design, kemudian klik page setup. Langkah yang ketiga akan muncul jendela, istilahnya jendela setup. Kemudian kita tentukan ukuran dari slide tersebut. Tampilan tool-toolnya seperti ini. Di sini ada keterangan nomor 1, nomor 2, dan seterusnya akan dijelaskan berikutnya. Nah, untuk yang A, slide size 4, untuk mengatur besar lebar dan tinggi slide dengan ukuran yang sudah disiapkan di PowerPoint. Kemudian width, untuk mengatur seberapa besar lebar dari slide yang dibuat. Kemudian height, itu untuk mengatur seberapa besar tinggi dari slide yang dibuat. Number slide from itu untuk mengatur dimulai dari berapa slide dibuatnya. Kemudian slides itu untuk mengatur orientasi dari slide sehingga nanti hasilnya akan sama dengan cara yang sebelumnya. Kemudian selanjutnya adalah notes, handout, dan outline. Ini mengatur orientasi pada notes atau catatan, handout, dan outline. Nanti akan lebih jelasnya pada waktu kita sudah praktek membuat PowerPoint. Langkah yang keempat, setelah kalian mengaturnya, kemudian klik OK untuk mengiyakan. Gitu ya. Untuk selanjutnya, tahap yang kedua itu cara memberi background setiap slide-nya. Nah, setelah melakukan proses pengaturan pengukuran atau orientasi dan seterusnya tadi,
kalian dapat memberikan background atau tampilan layar belakang dari masing-masing slide yang kita buat. Caranya adalah langkah yang pertama, pilih slide yang akan diberikan style background, kemudian klik tab design, kemudian klik background styles. Di situ kalian nanti akan muncul tampilan dari macam-macam backgroundnya atau jenis backgroundnya, seperti tampilan di samping ini. Kemudian langkah yang ketiga, setelah memilih salah satu dari background yang kita inginkan, kita bisa menambahkan animasi yang lainnya. Itu cara untuk mengubah tampilan background slide presentasi. Oke anak-anakku, untuk selanjutnya membuat pola pada background presentasi slide. Membuat pola, langkahnya adalah pilih slide yang akan diberikan pola, kemudian klik tab design, lalu klik tool background styles di sini, kemudian klik format background. Ini mengatur pola dari background tersebut. Background sudah kita buat, background sudah kita tentukan atau sudah kita pilih, kemudian kita atur format atau pola backgroundnya. Nah, terus kemudian langkah yang ketiga, pada panel yang muncul, kemudian klik pattern fill. Nah, di sini untuk mengatur format backgroundnya. Langkah yang keempat, pilih pola yang akan digunakan untuk menghias background slide Anda. Setelah selesai untuk langkah yang kelima, klik close untuk menutup jendela panel agar nantinya kembali ke slide yang sudah kita atur pola backgroundnya. Langkah yang terakhir, diklik apply to all untuk mengiyakan semuanya tadi yang sudah kita atur. Oke anak-anakku, untuk slide berikutnya, langkah yang keenam, ini merupakan langkah tambahan saja. Anda juga dapat memberikan warna pada pola yang Anda berikan pada slide dengan cara pada panel yang sama, klik foreground color untuk memilih warna. Ingat anak-anakku sekalian, background yang kita atur atau yang bisa kita buat pola background ini hanya background yang sudah tersedia di aplikasi PowerPoint. Seperti itu, jadi bisa kita ganti warna-warnanya di tampilan seperti ini. Untuk selanjutnya, nah di sini menambahkan foto atau gambar sebagai background. Nah, di samping kita bisa menentukan backgroundnya yang sudah tersedia di aplikasi PowerPoint, kita juga bisa mengatur background itu dari gambar atau foto yang sudah kita punyai. Nah, jadi nanti tampilannya itu gambar jadi, gambar yang sudah kita atau foto yang sudah kita siapkan. Langkah-langkahnya adalah langkah yang pertama, klik slide yang akan diberikan gambar sebagai background. Kemudian klik tab design, kemudian klik background style, kemudian format background. Nah, langkah yang ketiga, pada pilihan opsi picture and texture fill pada jendela dialog format background. Itu untuk mengatur backgroundnya. Langkah yang keempat, kemudian klik file atau
pilihan gambar yang sudah kita siapkan untuk kita jadikan background. Kemudian langkah yang kelima, klik insert untuk memasukkan gambar yang dipilih. Nah, dari sini nanti setelah kita klik insert, maka otomatis gambar yang kita pilih akan menjadi background dari slide yang kita buat. Nah, langkah yang keenam, klik close untuk menutup jendela, kemudian klik apply to all untuk mengiyakan. Nah, dari sini anak-anakku sekalian, sebelum kita menginjak ke slide berikutnya, secara otomatis kita sudah memiliki satu slide yang sudah kita atur orientasinya atau jenis tampilannya, kemudian sudah ada backgroundnya, cuman memang belum ada isinya. Oke, anak-anakku sekalian, kita lanjut. Nah, kemudian langkah yang ketiga atau tahapan yang ketiga, ini cara menambahkan slide presentasi di PowerPoint 2010. Nah, anak-anakku sekalian, untuk menambahkan slide ini ada beberapa cara. Yang pertama, menambahkan slide presentasi PowerPoint. Nah, di tampilan ini ada beberapa tab menu di atas, ada beberapa tab menu. Nah, untuk menambahkan slide itu kita klik tab menu home, kemudian kita klik new slide. Nah, secara otomatis nanti akan muncul slide berikutnya di bawah slide yang sudah ada. Atau juga bisa dengan menggunakan perpaduan tombol-tombol yang ada di keyboard, yaitu dengan menekan CTRL plus M. Seperti yang pernah Pak Tandir sampaikan pada waktu kita bisa tatap muka di kelas atau di lab komputer untuk menggunakan perpaduan tombol. Kalau di sini tertulis CTRL plus M, itu otomatis CTRL-nya ditekan lebih dulu, kemudian huruf M-nya. Biasanya anak-anak juga bertanya, Pak, itu bersamaan? Pak Tandir selalu mengatakan yang pertama dahulu atau didahulukan, jangan dilepas, kemudian klik tombol berikutnya. Ini yang sering saya atau Pak Tandir sampaikan. Jadi tidak ada istilah bersamaan. Gitu ya anak-anakku sekalian. Ini cara yang pertama. Jadi ke menu home untuk menambahkan slide, ke menu home, kemudian klik new slide. Ini cara yang pertama. Nah, kemudian cara yang kedua, sebelum ke cara yang kedua, di sini juga ada mengatur layout atau layout itu tampilan, atau ya tampilan dasar lah. Nah, di sini cara mengaturnya adalah langkah yang pertama, pilih slide yang akan diatur layoutnya, kemudian buka atau klik tab home, kemudian klik layout. Terus langkah yang ketiga adalah pilih layout yang akan digunakan atau yang ingin digunakan. Ini untuk layoutnya. Slide berikutnya. Nah, di sini langkah yang keempat, untuk menambah slide sekaligus mengatur tampilan layoutnya, klik home, terus kemudian pada grup slide ada tool yang namanya new slide, ada tanda segitiga kecil ke bawah, klik tanda tersebut, kemudian pilih layout. Nah, ini adalah layout. Layout itu tampilan jadi atau tampilan yang telah
disediakan oleh PowerPoint. Di sini ada title slide, ada title and content, dan seterusnya. Ini bisa kalian pilih sesuai dengan keinginan untuk diterapkan di slide yang kita buat. Oke, anak-anakku, kita lanjut. Menambahkan atau menyisipkan slide presentasi. Seperti yang saya sampaikan di depan tadi sebelumnya, bahwa menambahkan slide atau menyisipkan slide itu ada beberapa cara. Yang pertama new slide tadi, home, klik home, kemudian new slide. Kemudian yang selanjutnya adalah di sini klik posisi slide yang akan ditambahkan. Pastikan posisi slide yang dipilih itu tepat sebelum posisi slide yang akan ditambahkan. Berarti slide yang kita pilih nanti adalah slide otomatis slide yang pertama. Nah, misal slide akan ditambahkan di antara slide ketiga dan slide keempat. Nah, ini maksudnya adalah menyisipkan, itu berarti kita sudah memiliki beberapa slide. Terus kemudian ada di antara slide yang sudah ada, kita ingin menyisipkan atau menambahkan slide lagi. Nah, ini maksudnya di situ. Langkah yang kedua, klik tab home, kemudian klik new slide. Seperti itu. Nah, new slide yang akan muncul itu pasti berada di bawah dari slide yang kita pilih tadi. Misalkan kita ingin menambahkan slide di antara slide ketiga dan slide keempat, maka yang kita arahkan atau yang kita pilih slide-nya adalah slide ketiga, dengan harapan slide di bawah slide ketiga nanti akan muncul slide baru, menggeser yang slide keempat. Ini untuk menyisipkan slide. Berarti sudah ada dua cara untuk menambahkan slide. Yang pertama langsung new slide, kemudian yang kedua menyisipkan di antara slide yang sudah ada. Baiklah anak-anakku sekalian, kita lanjut. Nah, ini tampilannya. Menyisipkan atau untuk menambahkan slide, tetap perintahnya adalah home, kemudian new slide. Tapi lebih dahulu adalah kita arahkan ke slide yang akan kita tambahkan slide baru di bawahnya. Seperti ini tampilannya. Oke anak-anakku sekalian, selanjutnya ini juga sama untuk menambahkan slide, tetapi untuk cara yang ketiga ini slide-nya nanti akan tercopy atau tergandakan, atau bisa dikatakan duplikat slide presentasi. Nah, maksudnya apa di sini anak-anakku? Ketika sudah membuat sebuah slide presentasi dan ingin menggunakan slide itu untuk slide-slide lain atau slide-slide selanjutnya. Jadi kita sudah membuat satu slide, kemudian slide itu juga akan kita gunakan di slide-slide sebelumnya, setelahnya atau selanjutnya. Maka slide tersebut dapat digandakan sehingga isi dari slide tersebut tidak akan berubah, baik isinya atau semua yang ada di slide tersebut. Kalau kita duplikatkan maka tidak akan berubah, meskipun di slide tersebut sudah kita buat warna background, sudah kita tambahkan animasi, sudah kita tambahkan aturan desain, maka semuanya nanti akan bisa tergandakan atau terkopikan di slide berikutnya. Langkah-langkahnya adalah pilih slide yang akan digandakan, kemudian klik kanan pada slide tersebut dan akan muncul duplikat slide.
Ya, klik kanan seperti yang sering atau sudah pernah Pak Tanir sampaikan, bahwa klik kanan ini fungsinya adalah untuk menampilkan rumus atau menampilkan perintah-perintah, itu klik kanan. Tetapi kalau klik kiri itu untuk menjalankan perintah. Nah, sebenarnya untuk menambahkan slide dengan cara menggunakan klik kanan saja, new slide sudah akan muncul, kemudian layout juga akan muncul, dan seterusnya sampai duplikat slide ini. Anak-anakku sekalian, pada waktu kita bisa tatap muka di lab komputer, Pak Tanir lebih senang menggunakan klik kanan. Itu karena apa? Ada beberapa perintah itu yang misalkan kita lupa perintahnya itu untuk apa dan kegunaannya untuk apa dan perintahnya apa, maka bisa kita siasati dengan klik kanan. Itu nanti pasti akan muncul. Tetapi ingat anak-anakku sekalian, perintah-perintah yang ada itu semuanya menggunakan bahasa Inggris. Nah, pandai-pandainya kita lah mempelajari bahasa Inggris sedikit-sedikit yang ada hubungannya dengan aplikasi atau program. Nah, setelah kita klik duplikat slide, maka slide yang kita kopikan tadi akan tergandakan di slide berikutnya. Tampilannya sama persis. Nah, di sini misalkan di slide 3, kemudian kita klik kanan, akan muncul perintah ini. Di sini ada new slide, kemudian ada duplikat slide. Kalau new slide membuat slide baru, kalau duplikat slide mengcopy slide yang sudah jadi. Baiklah anak-anakku, kita lanjutkan. Nah, di sini sebelum Pak Tanir mengakhiri, tolong dipelajari materi-materi yang telah Pak Tanir sampaikan tadi. Yang jelas ini hanya awalan saja, mulai dari apa itu presentasi, kemudian bagaimana cara membuat presentasi, dan berakhir di menambahkan slide. Anak-anakku sekalian, dari materi-materi ini tadi, kalaupun nanti ada beberapa pembahasan yang anak-anakku belum paham, bisa japri ke Pak Tanir. Nomor HP tadi sudah tampil. Terus kemudian untuk pemahamannya, nanti kalian bisa mempraktekkannya di rumah. Sekali lagi anak-anakku, materi PowerPoint ini atau aplikasi PowerPoint ini bisa kalian dapatkan melalui aplikasi yang ada di Play Store. Anak-anakku bisa mendapatkannya hanya satu macam aplikasi saja atau beberapa aplikasi yang sudah disediakan oleh Microsoft Office. Di sana ada Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint, dan masih banyak lagi yang disediakan oleh Microsoft Office. Nah, untuk mendapatkan aplikasi Microsoft Office, banyak sekali jenis aplikasi yang ada di Play Store. Kalau Pak Tanir biasanya menggunakan WPS Office, itu juga bisa. Atau per aplikasi, misalkan Word, Microsoft Word download sendiri atau pasang sendiri, Microsoft Excel juga pasang sendiri, terus Microsoft Office PowerPoint juga pasang sendiri. Itu juga bisa.
untuk me, apa, mengirit data. Mengirit itu bahasanya apa ya? Kalian bisa mendownloadnya langsung PowerPoint saja, karena materi yang disampaikan oleh Pak Tanir dan nanti pertemuan berikutnya juga akan ada atau materinya tetap sama, yaitu Microsoft Office PowerPoint. Cuman sekali lagi anak-anakku, untuk kelas 9 nanti materi selanjutnya itu sudah tidak ke arah misalkan kalian ingin membuat laporan KIR, itu tidak ke sana. Jadi nanti sudah saya titik beratkan ke desain dan animasi saja. Karena apa? Ternyata aplikasi PowerPoint ini bisa kita gunakan untuk bermacam-macam sekali, tergantung kreativitas kita dalam membuat desain dan animasi tadi. Anak-anakku sekalian, untuk pertemuan kali ini saya kira cukup, dan untuk pertemuan-pertemuan berikutnya kita sudah menginjak ke praktek PowerPoint. Jadi tolong disiapkan aplikasinya di handphone atau laptop atau komputernya masing-masing. Sekali lagi anak-anakku, kalian dibebaskan atau diperbolehkan untuk membuat kelompok yang sudah dibentuk oleh masing-masing wali kelas. Terus kalau ada yang mengatakan, Pak boleh sendiri, ya boleh, nggak masalah. Cuman untuk anak-anak yang punya kendala, maka monggo membentuk grup sehingga bisa dikerjakan bersama-sama. Baiklah anak-anakku sekalian, saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf kalau dalam penyampaian mungkin terlalu cepat atau ada beberapa yang kurang bisa dipahami. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bisa membawa manfaat. Anak-anakku dan Pak Tanir sendiri juga bisa memperoleh ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat dan barokah. Baiklah anak-anakku sekalian, pertemuan pagi ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Semoga sekali lagi kita diberi ilmu yang manfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Sekian dari Pak Tanir. Wabillahi taufik wal hidayah wa firridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.